Dimas lah, Dimas. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ikrimul Fadal berperan sebagai Pak Daryo. Saya Nuri Zahra berperan sebagai Ibu Lilis. Saya Bunga Agung Sejati berperan sebagai Binaya anak sulung. Saya Rafa Salendra Lapsi berperan jadi Rataka, anak kedua. Saya Ratu Tiara Putri berperan sebagai Rinjani, anak ketiga. Saya Hania Zahra berperan sebagai Himalaya, anak keempat. Di sini. Selamat menyaksikan. Kita menyaksikan. Dimas lah. Maaf ya, Mbak, Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Di sudut rumah yang pernah hangat, terdengar bisik awan. Tempat cinta tumbuh tanpa Untuk syarat, keluarga yang tak dalam sempurna dekapan tapi sang saling ayah melengkapi. dan pelukan hangat seorang. Daryo adalah sosok ayah yang gagah berhati teduh, Rumah ini sederhana, pemimpin tapi dalam penuh diam, cinta. penjaga damai di tengah badai. Sedangkan Dan Lilis itu semua adalah lebih dari wanita yang memeluk dunia hanya dengan sabar dan senyumannya. Anak-anak mereka adalah harapan yang hidup. Binaya, si sulung yang ingin selalu menjadi tulang. Rakata, penghibur luka dengan senyumannya. Rinjani, badai kecil yang penuh dengan api. Dan Himalaya, si sunyi yang menyimpan pelangi. Tapi waktu seperti pencuri tak bersuara, mengambil ayah lebih dulu dan membuat rumah itu mulai retak. Bukan karena dindingnya, tapi karena hati yang tak saling mendengar. Pertengkaran tumbuh perlahan seperti ilalang. Kasih sayang pun mulai hilang arah. Ibu selalu mencoba menjadi jembatan, namun pada akhirnya ia pun lelah. Retaknya tak terdengar, tapi luka itu sangatlah nyata. Hingga ia pun turut pergi. Bukan karena usia, tapi karena kesepian yang tak bisa lagi ibu temui. Hanya ruang tamu yang menjadi saksi tentang cinta yang dulu megah dan penyesalan yang tak bisa ditebus. Tangis tak lagi menghidupkan raga, hanya menggema di antara dinding yang dulu. Ada bungsu di atas. Emang ada urhaka. biasanya nggak ada tempat mati. Iya, kita juga apa? Ya mati. Enggak. Rumah ini sederhana, tapi penuh cinta. Kita tak punya banyak, tapi punya satu sama lain. Dan itu semua lebih dari cukup. Untuk keluarga yang tak sempurna tapi saling melengkapi. Aku ingin seperti ibu dan bapak yang selalu kuat. Aku juga, karena rumah adalah tempat paling hangat untuk berpulang. Karena keluarga adalah tempat berpulang yang sangat aman. Mungkin saat itu adalah hal yang paling indah. Saat keluarga kita diisi oleh banyak suara yang selalu ibu suka. Humoris dan penuh cinta adalah kata yang seharusnya selalu ada di dalam kita. Hingga akhirnya Bu. Ada apa, Pak? Pak! Binaya, Rakata, Bapak, Nak, Bapak. Kenapa, Bu? Bapak, Nak, Bapak pingsan. Hah, Bapak kenapa? Rinjani, Adik. Bapak kenapa, Pak? Bu. Bapak kenapa, Pak? Pak.
semua cinta itu hilang. Kamu ini kemana aja sih? Dari tadi Mbak telepon, kok nggak ngangkat-ngangkat? Mbak sama Mas kamu juga lagi kemana sih? Hari ini Ibu tuh ulang tahun loh, masa nggak ada yang inget? Bu, kami pulang. Ibu, maaf ya kami telat. Iya nggak apa-apa nak, nanti kita kumpul. Mbak Binaya di mana? Padahal dia yang nyariin kita. Ibu, Mbak pulang. Lagian, kalian dari mana aja sih? Dari tadi Mbak cariin, nggak ada yang angkat telepon. Keluarga yang dulu harmonis kini hanya berisi umpatan dan pertengkaran semata. Terutama uang biaya kuliah kamu, Himalaya. Tapi kan Rataka juga. Udah kata kan Mbak udah bilang jangan jadi musisi. Selama ini Mbak udah bilang kerja aja kayak Mbak. Tapi kan Mbak, Udah kata kan selama ini yang capek kerja Mbak, yang cari uang Mbak. Kamu juga ibu sakit, kamu nggak ada di rumah. Yang bayar tagihan listrik, bayar kuliah Himalaya, semuanya Mbak. Ibu tidak pernah menyesal membesarkan kalian berempat. Bukan gitu, Rin. Tapi kenyataannya Ibu begitu. Selama ini hanya Mbak sedikit kerja, kecewa. cari uang, bayar uang kuliah Himalaya, bayar tagihan listrik, air, semuanya. Bahkan cicilan si Rakata ini Mbak juga yang bayar. udah deh Mbak, gak usah sosokan. Mbak nggak sok-sokan ya Rakata. Sudahlah Mbak, nggak usah ngatur-ngaturin kita. Buktinya aja ulang tahun Ibu Mbak datang telat. Toh Ibu sakit, aku juga yang ngurusin. Mbak kan cuma mikirin kerja. Kamu tuh nggak ngerti Himalaya. Mbak tuh capek kerja. Masa Mbak harus nemenin ibu di rumah? Sudahlah. Rakata, kamu kemana? Kita belum selesai ngomong Rakata. Semua ini salah Mbak. Mbak suka nuduh-nuduh kita. Makanya Rakata pergi karena muak lihat Mbak. Kita juga capek ya. Udahlah Mbak, kita muak sama sifat Mbak. Loh, Mbak juga muak loh sama sifat kalian. Hingga rasa kecewa itu mengambil seluruh raga ibu. Ya, inilah keluarga kita yang berisik, dan hal itu yang membuat kita semakin tidak nyaman. Kamu nggak ada niatan besar jauh dari Binaya? Bukannya gitu, Bu. Tapi aku mikirin adik-adik. Umur kamu udah tua, udah 42 tahun Binaya. Aku masih mau mikirin adik-adik, Bu. Dan mengharuskan ibu pergi meninggalkan kalian. Kalian semua dengarlah. Ibu, jangan bicara, istirahat saja. Dulu ruangan ini penuh tawa, kini hanya diisi oleh banyak luka. Maafkan aku telah gagal menjadi ibu yang baik untuk kalian semua. Mbak Bina, Mbak lihat aku Mbak. Mbak tahu nggak kenapa Ibu milih berpulang sama kamu? Padahal tiap hari aku yang nemenin Ibu Mbak. Aku yang selalu ada di sisi Ibu. Tapi kenapa Ibu malah mau diantar sama kamu Mbak? Karena Ibu mau nitipin kita semua ke kamu. Suka atau enggak, kamu itu anak paling gede. Kamu itu yang harusnya ngayomin kita Mbak, buat ngurusin ibu dan bapak. Kalau kita semua nggak bisa bergantung sama kamu, kita harus bergantung sama siapa Mbak? Tapi kamu nggak pernah ngayomin kita. Yang kamu lakuin itu cuma komplain. Merasa kamu yang paling repot, kamu yang paling capek. Kita semua mau kok bantuin kamu, tapi kamu yang selalu menganggap kita nggak bisa. Mas Rakata, Mbak Rinjani, kalian tuh jarang ada di sini, tapi setiap Mbak Bina harus ambil keputusan berat, selalu ada aja yang nyalahin Mbak. Selalu merasa jadi pahlawan, tapi nggak satu pun yang benar-benar kasih perhatian dan buat waktunya buat ibu. Kita ini udah gagal jadi anak, bisa nggak kita jadi kakak adik yang baik? Bisa nggak? Ibu, maaf, aku gagal menjadi anak yang berbakti kepadamu. Aku gagal menjadi kakak yang baik dan menjadi panutan yang baik bagi adik-adikku, Ibu. Aku masuk penjara karena ingin melupakan rasa kehilangan dan ibu tidak pernah tahu. Aku dipecat Bu,
karena sifat sombong dan mengabaikan nilai-nilai yang ibu tanamkan kepadaku. Maaf Bu, karena aku hanya bisa menuntut, hanya bisa meminta tanpa tahu bagaimana caranya berterima kasih dan susahnya untuk memberi. Kita tak bisa mengulang, tapi kita bisa memulai hidup baru untuk mereka berdua. Mungkin ruang tamu ini bisa kembali hidup kalau kita semua mau kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi ke makna keluarga yang dulu. Rumah ini akan selalu menjadi tempat pulang. Dan kini kita pulang. Terima kasih Bapak Ibu, kami akan selalu jaga rumah ini selalu.